dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas PKN, yaitu kondisi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Indasari Rohmah. Saya Ulfiah. Saya Siska Rahmaida. Saya Lulu Nabilah. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Dinamika persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 tahun 1945 telah banyak dinamika untuk mempertahankan utuhnya Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudan sangat dinamis. Berbagai pemberontakan dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Dinamika bangsa Indonesia telah dimulai sehari setelah proklamasi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KINIP untuk membantu presiden. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah rancangan UUD Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI, dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. Indonesia sendiri telah mencatat beberapa upaya dalam hal konstitusi, di antaranya 1. Pembentukan Undang-Undang Dasar, 2. Pergantian Undang-Undang Dasar, 3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, di antaranya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. B. Masa Orde Baru. Setelah kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, Orde Lama pun berakhir dan digantikan dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun Orde Baru sukses mengembangkan pendapatan per kapita Indonesia dan memerangi buta huruf, tetapi ada banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Dikutip dari buku Filsafat Nusantara, sebuah pemikiran tentang Indonesia, L.I.S. Gunawan. Berikut beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga daerah tertinggal jauh dari pusat kota. Presiden sebagai pelaksana undang-undang lebih berkuasa daripada lembaga legislatif. Ekonomi tidak diselenggarakan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dilandasi kepentingan individu, para penguasa dan konglomerat menjadi kebal dari hukum Indonesia. Terjadinya praktik KKN oleh para pemegang kekuasaan. Berbagai penyimpangan tersebut membangkitkan gerakan reformasi dan masyarakat bersatu untuk menumbangkan rezim otoriter dari Orde Baru. Semangat para mahasiswa dan aktivitas yang didukung oleh rakyat lainnya akhirnya berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. C. Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998.
Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintah presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembantasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan kolusi dan nepotisme atau KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatan B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Dilantik oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Selanjutnya D. Persatuan yang belum terwujud. Tak diragukan bahwa zaman berpengaruh pada manusia. Tiap zaman bahkan memiliki semangat dan logika yang bukan hanya berpengaruh melainkan juga membentuk wawasan, sikap, dan tingkah laku para warga masyarakat pada hidup di zaman itu. Pada zaman Orde Lama dulu, kita berbicara mengenai revolusi yang belum selesai. Bung Karno sering menyebut revolusi multikompleks atau pancamuka untuk menggambarkan kompleksitas dan kedalaman revolusi yang sedang kita tempuh. Pada zaman ini, hidup tanpa revolusi bukan hidup bagi kita, hidup itu revolusi. Bung Karno juga bicara tentang berombak dan menjebol. Itu inti sebuah revolusi. Jauh sebelum maupun lama sesudah merdeka, kita tetap berevolusi. Ini agenda seluruh bangsa, karena itu persatuan bangsa diprioritaskan. Revolusi tidak akan terwujud kalau bangsa kita tercerai-berai, tidak utuh, tidak menyatu. Tekad dan semangat untuk bersatu harus bulat. Makna persatuan itu sendiri, yaitu persatuan bangsa, juga sebuah agenda kerja yang sebelum selesai. Bung Karno bekerja keras lahir batin untuk persatuan bangsa. Beliau disebut pemersatu bangsa. Persatuan itu sudah terbentuk. Kesadaran kita semua warga negara bahwa kita bangsa Indonesia membahagiakan. Tapi wujud kesadaran itu masih ada digoyahkan. Lanjut, dalam arti tertentu seperti revolusi yang belum selesai tadi, persatuan bangsa pun bisa disebut belum sesuai. Persatuan kita belum teruji dengan sebaik-baiknya di dalam sejarah kita sendiri. Pada zaman Orde Baru, 2 agenda besar yang belum selesai itu diabaikan secara mutlak karena alasan politik yang tak pernah dikemukakan secara jelas. Diam-diam Pak Harto berniat menghabisi Bung Karno. Pengaruh besar politiknya yang luas mendasar dihabisi, idiom-idiom politik Bung Karno dihabisi. Gaya pemerintahan populisi Bung Karno dihapus bersih. Kalau pengaruh Bung Karno masih terasa, Pak Harto tak akan bisa berbuat apapun. Beliau akan hilang. Ditelan kewibawaan Bung Karno. Tapi Pak Harto bukan tokoh biasa. Dilenyapkannya pengaruh politik Bung Karno membuat Pak Harto mampu membangun suatu logika politik tersebut. Beliau berbicara mengenai pembangunan, pidato pagi pembangunan, pidato siang pembangunan, pada malam hari masih bicara pembangunan sepanjang zaman pemerintahannya. Hanya ada pembangunan, memang memiliki kekuatan sihir dan daya pesona yang besar. Pak Harto menjadi pusat segalanya.
loyalitas kepada beliau menjadi ukuran loyalitas pada negara. Beliau galak pada siapapun yang memiliki pemikiran lain, itu tanda tidak loyal. Tapi kepada para penjilat dan siapa saja yang bersedia menjadi bayangannya, Pak Harto murah hati. Ibaratnya orang meminta sebuah gunung dipindahkan untuk kesenangan pribadinya. Pak Harto siap memenuhinya dengan sikap ulas asih seorang raja kepada hamba sahaya yang setia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.